Dosa-dosa kita pernah berbuat
luar biasa. Kristus merasakan sakit menderita semua karena kita. Kita akan mendengarkan perkataan Yesus di atas kayu salib. Ini perkataan Yesus di atas kayu salib. Satu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, inilah ilmu. Yang keempat, ini lama sebatang artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bila aku haus. Kemudian sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita merenungkan ujung perkataan Yesus di atas kayu salib yang begitu luar biasa bagi kita. Darah Yesus tercurah untuk saudara dan saya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tercurah darah Tuhan di bukit Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Yesus. Dia mau bertobat.
kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan dan membersihkan kami. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap. Dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur karena kasih Tuhan mengizinkan kita bisa beribadah. Ya, kita bersyukur kita bisa memperingati hari apa Bapak Ibu? Ya, Jumat Agung itu hari kematian pemerintah Indonesia. Kalau tidak salah, peraturan Presiden nomor 10 tahun 2024 mengatur tentang perayaan hari raya. Kalau selama ini kita merayakan hari kematian Isa Al-Masih, betul? Dengan adanya peraturan pemerintah ini, kita bukan lagi merayakan kematian Isa Al-Masih, tetapi merayakan kematian Tuhan Yesus. Jadi itu sudah diatur oleh undang-undang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari firman Tuhan Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima ayat 12 sampai dengan 21. Saya membaca ayatnya yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Adam dan Kristus. Ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karena Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam, sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab oleh satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh tidak ada satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh taat satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut,
Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbagai kita yang mendengar ini pada hati dan melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa dosa itu dikatakan apa juga, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk oleh satu orang. Kalau kita melihat yang mengambil buah adalah Hawa, dan yang memakan pertama adalah Hawa. Kalau kita melihat seperti itu, pasti kita akan menyalahkan Hawa karena dia lebih dahulu mengambil dan memakan. Tetapi di sini dikatakan bahwa oleh satu orang, yaitu Adam. Kenapa bukan Hawa? Yang mendapat perintah langsung adalah Adam. Dan Adam pun harus menjadi seorang yang menyampaikan kepada Hawa satu kebenaran firman, yaitu tidak boleh mengambil buah itu dan memakannya. Makanya karena dosa satu orang, semuanya menjadi berdosa. Dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, bahkan orang-orang yang tidak berbuat dosa seperti apa yang dilakukan oleh Adam. Jadi yang pertama adalah dosa itu merambat, atau dosa itu akan mengalir kepada semua orang. Jadi dosa dari satu orang kepada orang lain. Jadi dari kehidupan Adam, yang berbuat dosa, yang bersalah, semua orang menjadi berdosa. Sampai hari ini pun dosa itu masih berkuasa atas orang-orang yang hidup. Dosa ini terus bekerja. Upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia, kalau kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan, kalau tidak kita menikmati penebusan yang Yesus lakukan, hidup kita juga senantiasa hidup yang penuh dengan dosa. Walaupun kita sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kadang-kadang kita juga, yang sering dikatakan, Pak, saya juga masih manusia yang bisa berbuat dosa. Oleh karena itu kita menyadari bahwa dosa itu terus bekerja di dalam kehidupan manusia. Dosa itu mau agar semua orang hidup di dalam mereka, agar semua orang hidup di bawah hukum. Tidak mau bebas. Dosa ini yang senantiasa ada dalam kehidupan manusia, yang ingin manusia itu tidak bersih, yang ingin dosa itu tetap sama. Bahasa kegelapan terus mengintimidasi, terus dan terus dan terus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Kita nggak tahu apakah lagi sebentar, atau 2 jam lagi, 3 jam lagi, seminggu, 2 hari, 3 hari, dia akan menggoda kita untuk kita mati, untuk kita berbuat dosa lagi. Oleh karena itu dikatakan bahwa oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Jadi yang pertama adalah karena satu orang berbuat dosa, semua orang menjadi hidup di dalam dosa. Hanya oleh satu orang. Makanya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, kita belajar. Sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga jangan sampai menularkan yang tidak baik dalam kehidupan keluarga oleh satu orang. Alkitab mencatat bukan banyak orang, hanya oleh satu. Sudah kacau semuanya. Tatanan yang sudah Tuhan berikan di dalam Taman Eden itu sudah manusia memakan buah-buahan, hewan atau ternak itu memakan daun-daunan. Tetapi di saat dosa itu bekerja, saat manusia jatuh ke dalam dosa, tatanan yang sudah Tuhan berikan itu rusak semua. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, sampai hari ini pun kita cuma makan buah-buahan. Tidak tahu kita rasanya ayam itu bagaimana. Karena Tuhan gak pernah memberi perintah makanlah ayam, makanlah daging babi, itu tidak ada. Manusia disuruh makan buah-buahan. Kita gak tahu yang namanya ikan tongkol, ikan tuna, dan yang lain sebagainya. Ikan teri kita gak tahu rasanya bagaimana. Tetapi karena satu orang berbuat dosa, semua makanan berubah. Segala sesuatu berubah. Oleh karena itu, di sini katakan Adam dan Kristus. Oleh satu orang Adam, semua menjadi rusak. Oleh satu orang, yaitu Kristus, apa yang diperbuat? Dan ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh karena satu orang ada, manusia hidup di dalam dosa. Oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, kita memperoleh kasih karunia. Ini adalah luar biasanya. Oleh satu orang binasa, oleh satu orang memperoleh kehidupan yang kekal. Kita merayakan kematian Kristus, di mana Yesus menjadi perantara antara kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan pribadinya Dia sendiri dengan jalan mati di kayu salib. Oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, memperdamaikan kita dengan pribadinya Dia sendiri, yaitu Allah sendiri. Betapa luar biasanya kasih karunia Allah itu bagi kita. Kalau kita meresponi, kalau kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana yang Yesus kerjakan. Yang terakhir itu perkataan Tuhan Yesus, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kalau Yesus tidak mengatakan seperti itu, kalau Dia belum menyerahkan nyawanya, berarti Tuhan Yesus belum meninggal, belum mati. Berarti penebusan tidak terjadi walaupun Tuhan Yesus sudah disalibkan. Kalau Dia gak serahkan nyawanya, karena Dia juga adalah Allah, Dia mampu bertahan. Berapa lama pun mampu bertahan. Bahkan turun dari kayu salib pun mampu. Tetapi dengan Dia mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di saat itulah, di saat Tuhan Yesus mati, apakah yang terjadi? Langit menjadi gelap,
tabir bait Allah terbelah menjadi dua, gempa bumi dan orang-orang yang hidup dalam tawanan dosa. Yesus mati di kayu salib. Bisa dia menyerahkan pengakuan iman rasul kita mengatakan turun ke dalam kerajaan maut oleh satu orang, kehidupan diberikan oleh satu orang, kita memperoleh kematian, oleh satu orang memperoleh kehidupan, yaitu Kristus Yesus. Makanya dikatakan dalam ayat 15 itu, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa bagi Tuhan. Penebusan bukan kita rayakan setiap tahun cuma seperti itu dan seperti itu, tapi kita lakukan. Kalau Pak John pernah berkhotbah di sini, tidak ada penebusan kedua kalinya, atau Yesus disalibkan untuk kedua kalinya, itu tidak ada. Yesus cuma disalibkan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penyaliban Yesus. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk disalibkan. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita bisa merenungkan kehidupan kita ini. Seharusnya kita yang mati oleh karena dosa, karena oleh satu orang kita diberi kehidupan yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ayat yang 16 dikatakan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Oleh pelanggaran banyak, yang banyak itu, sehingga kebenaran itu muncul di dalam Kristus Yesus. Kita renungkan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus mengerjakan segala sesuatunya. Ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa atas orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Amin. Akan hidup dan berkuasa. Di saat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai kuasa, memerintahkan ini dan ini dan ini dan semuanya, berkuasa. Sejak jatuh ke dalam dosa, sekarang seperti saya katakan tadi, tatanan itu berubah semua. Kuasa itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kemuliaan itu tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Dengan kematian Kristus, kita memperoleh hidup dan berkuasa. Berkuasa bersama dengan Kristus. Seorang polisi itu dihormati karena memakai seragam. Coba walaupun dia seorang polisi, tetapi kalau dia tidak pakai seragam polisi, orang akan menganggap dia bukan polisi, tidak akan dihormati, tidak akan ditakuti. Tetapi di saat dia memakai pakaian polisi, orang akan tahu dan orang akan menghormati dia. Begitu juga dengan kita. Di saat kehidupan kita tidak memakai jubah kemuliaan, kita tidak ada artinya. Tetapi di saat Kristus Yesus menebus kita dari segenap dosa, kita diberikan jubah kemuliaan. Kita dihargai, kita dihormati karena kemuliaan
kemuliaan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kembalikan. Dia berikan kepada kita. Oleh satu orang kita memperoleh kelimpahan kasih karunia. Jadi dalam kehidupan kita ini, mari kita benar-benar menyadari kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar bisa merasakan pengorbanan Tuhan di kayu salib? Atau kita cuma hanya mengikuti, saya harus ke gereja, ikut ibadah Jumat Agung karena itu hari raya sini. Atau kita belajar untuk kita menemukan benar-benar bagaimana Kristus mati di kayu salib untuk kita semua. Agar oleh satu orang kita mati karena dosa, tetapi oleh satu orang yaitu Kristus kita beroleh kehidupan. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk hidup yang kekal. Keselamatan yang Yesus berikan kepada kita adalah untuk hidup yang kekal. Ada tubuh dan darah Kristus di hadapan kita. Tubuh Kristus yang menyatukan kita dengan Kristus, yang menjadikan kita menjadi satu tubuh bersama-sama dengan Kristus. Darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan, mentahirkan kita, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kita siapkan kita untuk tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Kita renungkan kehidupan kita. Kalau lebih banyak hari-hari terakhir ini kita berbuat tidak baik, kita renungkan, kita minta ampun kepada Tuhan untuk kita bisa masuk ke dalam perjamuan kudus ini, agar benar-benar mulai hari ini kita disucikan dan dikuduskan ditahirkan. Kita diberikan kuasa, diberikan hidup oleh Kristus untuk menjadi sebagai anak-anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada hari ini. Engkaulah yang memberkati kami, agar apa yang menjadi kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Putra Yesus Kristus.